Pagi, C. Kelihatan pada ngantuk semua ya. Bukan ngantuk, C. Apa lelah. Shock terapi. Udah minggu ketujuh nih. Bagaimana minggu ketujuh kalian? Insya Allah masih hidup. Enggak mati kok. Di teknik kimia enggak mati kok. Dying kali ya. Oke, kita mulai ya. Hari ini aku mau bahas soal-soal yang kemarin sama nanti aku mau kasih contoh, bukan satu contoh, satu latihan soal kalian kerjain di rumah. Dikumpulinnya waktu TS saja. Jadi sekalian buat latihannya kalian. UTS kan Senin, C. Berarti Senin depan ngumpulin. Oh, Senin besok kalian UTS-nya? Iya, setahu. UO3 tuh hari pertama. Wow. Kalau gitu, nggak apa-apa Ya lah ya nggak apa-apa sih sekalian belajar. sebenarnya mau buat latihan sekalian. Gak cuman mastiin Hmm. aja aku. Nggak apa-apa, sekalian buat belajar aja. Gampang kok soalnya guys, nggak sepanjang, nggak cari reboiler Iya. juga. Nah, nih. Terus Hari ngumpulnya ini lewat apa, C? Email kah? email aja. Nanti tak kasih emailku di grup aja ya. Kita mulai ya. Jadi yang kemarin kan mau bahasnya itu soal B sama 9, 15 tribol. Nah, yang sekarang ini kita mau bahas soal OpenSTEAM dulu ya. Yang pertama ini. Nah, jadi untuk OpenSTEAM ini, kan kemarin kita diajarinya itu kan cuman secara rumus ya. Kita kan nggak tahu gimana cara gambarnya, nggak gimana caranya cari-cari datanya dan lain sebagainya. Jadi di sini contohnya. Nah, kalau untuk OpenSTEAM ini yang harus kalian perhatikan itu yang ini, data ini. Data ini tuh nanti nunjukin kalau soal ini tuh STEAM-nya pakai superheated atau saturated. Soalnya kan waktu di OpenSTEAM kan rumusnya ada dua, ada yang superheated. Kalau yang superheated kan steam sama vapor di bagian stripping itu beda jumlahnya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya steam-nya itu punya tekanan yang tinggi, itu otomatis pakai rumus yang superheated gitu. Soalnya kan kalau tekanannya tinggi, suhunya pasti tinggi kan. Kalau suhunya pasti tinggi berarti yang bagian bawah kemungkinan menguapnya itu lebih banyak gitu. Nah, terus cara-caranya aku langsung lompat buat ke steam aja ya di bagian C ini. Soalnya kan yang A, B, C sudah, A, B sama D sudah jelas. Nah, jadi untuk yang cari steam itu karena kita pakai saturated, kita pakai superheated steam. Jadi kita pakai rumusnya itu, rumus cari steamnya itu seperti ini. Nah, ini. Jadi kita harus cari data entalpinya dulu.
entalpi steam-nya sama entalpi, eee, vapor di bagian steeping, juga lambdanya. Nah, kalau lambda ini biasanya kan kalau misalnya nggak diketahui di soal, kita bisa ganti jadi ini, Hg min HL, atau entalpi vapor sama entalpi liquid. Nah, untuk data-data ini, kita itu harus tahu tekanannya itu berapa, gitu. Untuk tekanan steam kan tadi udah diketahui di soal. Di soal itu kan 20 PSIG. Nah, untuk yang Hg ini, eh, G bar itu kan ada di dalam menara ya. Sedangkan tadi di soal itu sudah diketahui kalau misalnya di bagian menara itu punya tekanan ini, 1 atm pressure. Menaranya itu punya tekanan 1 atm gitu. Jadi kita carinya seperti ini yang di sini. HS itu adalah entalpi vapor waktu 20 PSIG, terus Hg bar itu karena G bar itu kan, posisinya ada di dalam menara ya. Jadi kita carinya itu yang di 14,7, PSI atau 1 atm. Nah, terus untuk lambdanya kita cari yang secara overall atau keseluruhan. Nah, keseluruhannya kan kita mau steam-nya itu ada di 20 PSIG kan. Jadi kita cari, latent heat dari steam-nya itu di 20 PSIG secara vapor sama liquid, gitu. Nah, carinya ini ada di appendix appendix 229. Nah, kalau ini perhatikan satuannya, PSI sama PSIG itu beda ya. Kalau, PSI itu sama dengan PSIG ditambah 1 ATM, gitu. Jadi, jangan sampai salah masukin, eee, tekanannya, soalnya nanti hasilnya pasti beda. Terus, nah, untuk entalpinya ini kita carinya di saturated steam, bukan di superheated steam. Tapi kita tetap pakai, rumusnya itu tetap pakai superheated, cuman untuk data-datanya kita pakai yang saturated. Kenapa? Karena kalau misalnya di perhitungan ini kita, sesuaikan dengan kondisi di pabrik itu seperti apa gitu. Kadang kan kalau misalnya bikin steam itu, untuk buat steam superheated itu kan susah ya. Terus juga, kemungkinan butuh lebih banyak, eee, kalor, lebih banyak energi, terus juga kadang hasilnya itu bisa nggak maksimal gitu. Makanya di sini kita pakai superheated supaya perhitungannya kita ini juga, minim energi sama lebih mudah didapatnya gitu. Jadi di sini data-datanya kita cari di 29 bukan yang 210, appendix 29. Nah, dari sini kita udah dapat data S-nya kan, data steam-nya. Nah, terus kalau misalnya mau cari data yang lain, kita bisa pakai data, neraca massa overall di stripping. Neraca massa overall di stripping itu kan ini ya, dia termasuk L bar, V bar, terus W sama S. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai W-nya. Nah, kalau misalnya kita udah dapat nilai W-nya, kita bisa dapat nilai XW. Terus di sini baru kita bisa cari, kayak stage-nya atau sisanya yang lain gitu. Nah, seperti ini kalau untuk yang open steam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? C. Mhm.
Sorry tadi pakai tabel 29 karena? Soalnya kayak gini, kan kalau misalnya jadi kita lihat ini perhitungannya secara real juga. Kalau misalnya di pabrik itu biasanya jarang orang itu pakai steam-nya yang superheated. Soalnya ya tadi, karena kebutuhannya mungkin banyak, terus juga lebih susah didapat, terus energinya buat dapetin superheated itu kan lebih besar daripada kita pakai, buat saturated steam kan. Jadi di sini kita pakainya yang saturated steam. Tapi perhitungannya pakai rumus superheated. Iya, soalnya kan tadi tekanannya tinggi banget. Kalau Oh, tekanannya tinggi banget kan ibaratnya kayak di bagian bawah itu, eee, ada yang menguap kan, karena tekanannya tinggi, suhunya lebih tinggi, jadi lebih banyak, uap di bagian bawah, gitu. Jadi kita nggak oke. bisa samain. Kalau misalnya kita pakai rumusnya yang, saturated steam, itu kan modelnya bentar, aku cari dulu. Kalau yang saturated itu kan kita bisa sama dengan kan S itu sama kayak V, terus W itu sama dengan, L kan. Nah, intinya nggak ada yang menguap di bagian bawah. Tapi kalau misalnya tekanannya tinggi, suhunya tinggi, berarti otomatis kan ada yang menguap di bagian bawahnya, gitu. Makanya kita tetap rumusnya itu pakai superheated, tapi data-datanya kita pakai steam yang saturated, gitu. Sudah paham? Paham, C. Oke oke. Ada yang mau tanya lagi? Sudah? Udah jelas ya? Sebenarnya ini cuman cari rumus sih, masukin rumus, cuman data-datanya yang emang harus dicari. Terus ini tabel-tabelku. Nah, kita next ya, buat, eee, ini yang 9, 15. Nah, 9, 15 ini yang ribet waktu di soal yang ini, yang terakhir ini. Buat cari suhu-suhu sama, entalpi-entalpinya yang ribet. Jadi, ini mau dibahas satu-satu atau mau langsung yang F? Kita bahas satu-satu aja ya. Oke, Tia. Nah, di sini solusinya itu ada CCl4 sama, CS2. Di sini dia masuk mengandung, 0,5%, terus tekanan fraksinasinya, menara fraksinasinya 1 atm, feed-nya itu 4.000. Terus terdistilasi di bagian atas distilat itu mengandung 0,95, terus di bagian bawah itu 0,005. Terus feed-nya masuknya campuran uap cair, uapnya itu 0,3, terus masuknya di refleksnya masuk di bubble point, udah. Nah, di sini harus bikin grafik sendiri ya. Jadi dikasih datanya, dikasih grafiknya. Nah, ini kita nggak diketahui suhu apapun. Suhu feed-nya kita nggak diketahui, suhu distilat nggak diketahui, bottomnya juga nggak diketahui. Jadi nanti kita harus cari sendiri. Terus yang dicari adalah produk rate-nya, RM, terus
ini stage-nya berapa, terus ini minimum stage, ini overall efisiensinya, terus ini condenser sama reboiler duty-nya. Nah, kita mulai dari awal. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau, ini kan satuannya masih kilogram per hour ya. Kalau misalnya satuannya itu kilogram per hour, ini usahakan ubah dulu di awal jadi kilomol per hour. Biar nanti di akhir nggak cari-cari lagi gitu kan. Tapi ini aku tadi carinya di akhir. Nah, di sini modelnya kayak begini. Nah, ini. Ini Q-nya berarti kan 0,7 ya, yang dilihat kan liquidnya. Terus yang pertama kita cari dulu neraca masanya. Kalau sudah ini udah bisa lah ya. W-nya dapat, D-nya dapat. Terus habis itu kita cari dulu key line-nya. Nah, key line-nya kan key-nya kita udah dapat di sini. Jadi kita tinggal cari slope-nya. Slope-nya dapat 0,7 per minus 0,3. Nah, dari sini kita bisa gambar seperti ini. Nah, RM itu kan dari titik XD ini, ke perpotongannya ini. Terus diterusin sampai ke bagian sini. Nah, di sini itu adalah RM-nya. Nah, RM-nya kan sekitar 0,42. Nah, ya 0,415 ini. Sorry, itu tadi intercept-nya ya. Terus habis itu dari intercept-nya itu kita bisa cari RM-nya. Terus habis itu yang C kita disuruh cari stage minimumnya secara grafik sama secara rumus. Nah, kalau misalnya secara grafik seperti ini. Nah, kalau minimum stage itu kan berarti kita nggak perlu cari garis operasi stripping sama enriching-nya. Jadi langsung aja dari XD ini ditabrakkan ke garis equilibrium, terus ke bawah sampai nabrak ke garis 45 derajat. Diterusin sampai melewati XW-nya. Nah, di sini aku dapatnya sekitar 8. Ingat yang terakhir itu punyanya reboiler. Jadi di sini aku tulisnya 7 plus 1. Nah, 7 plus 1 atau 7 plus reboiler. Terus habis itu, grafik secara rumusnya kita cari dulu relative volatility-nya. Relative volatility di distilat sama di bottom dicari dulu, terus baru nanti langsung masuk rumus di ini. Sudah tahu ya ini caranya, tinggal masuk rumus. Yang penting ini aja, kayak apa, titik XA sama YA-nya jangan sampai salah. Nah, sudah secara grafik sama secara rumus. Kalau misalnya ini kan aku beda satu ya, berarti mungkin ada agak geser-geser waktu di grafik. Tapi harusnya secara teori, secara grafik sama NM ini harusnya sama. Terus habis itu yang keempat kita cari stage yang kalau misalnya R-nya itu sama dengan 2 kali RM. Kita hitung dulu intercept-nya ada di mana. Pakai rumus ini XD
XD per R plus 1, terus kita dapatkan 0,265, terus kita grafik ke bawah. Nah, jadinya kayak gini. Digrafikin dulu. Ini kan slope dari enriching-nya di 0,265 tadi. Terus dari perpotongan dua garis ini, 1 sama 2 ini, kita garis operasi stripping-nya ke bawah sampai di titik XW. Terus baru kita cari stage-nya. Nah, ini fit ray-nya berarti ada di sini, di 6. Di sini aku dapat 12 plus 1. Feby, Mm-mm. mau nanya itu XF-nya nggak pakai yang fraksi mol aja? Maksudnya? Itu kan XF-nya awalnya 0,5, tapi itu kan persen massa toh, Je. Oh iya. Oh iya, tadi itu aku lupa ganti. Aku baru sadar tadi pagi soalnya. Nah, ini kan masuknya ini, thank you sudah mengingatkan ya. Nah, ini. Masuknya itu kan ini, WT kan, persen massa. Benar, jadi harusnya tadi itu dicari dulu, dijadiin kilomol dulu. Dijadiin kilomolnya itu pakai perbandingan pakai MR ya. Harusnya aku nggak tulis. Dia nanti modelnya kayak gini. Nah, jadi misal aku ambil fitnya ya. Nah, fitnya ini adalah 4.000 dikali fraksinya berapa? 0,5 kan? 0,5 per sama MR-nya. MR-nya kan 152. 52. Nah, ini nanti ditambah sama 0,5-nya yang CS2. Jadi, anggap aja ini udah 2.000 ya. 2.000 per MR-nya si CS2-nya. 76. Nah, dari sini kan kita bisa tahu nilai F-nya yang kilomol. Nah, itu tadi sekitar sekitar 39-an. 39 bla bla. Nah, ini nanti buat cari fraksi mol di fitnya itu dibagi sama nih. Ya, jadi dicari fraksinya dulu. Jadi kita nggak bisa langsung pakai di sini. Aku nggak sempat benerin tadi. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, udah paham ya di sini. Jadi cari dulu fraksi-fraksinya. Nah, terus. Oh ya, berarti kan ini hitunganku kira-kira nggak bisa akurat. Soalnya aku nggak ubah dari awal kan. Jadi emang ini salah. Cuman dilihat aja langkah-langkahnya ya. Terus habis itu, nah untuk cari, nah ini efisiensi overall-nya. Nah efisiensi overall ini kita lihat gitu kan. Efisiensi overall itu kan efisiensi tray-nya di dalam menara kan. Jadi yang secara
kalau misalnya dia yang real tuh dibagi sama yang perhitungan itu seperti apa gitu kan. Nah di sini karena kita nggak tahu efisiensi overall-nya berapa, kita harus cari dulu. Caranya gimana? Caranya itu dengan cari yang secara grafik dibagi sama, yang secara stage minimum dibagi sama stage yang ini, stage realnya gitu. Jadi di sini 9/12. Itu sama dengan 0,75. Nah, untuk cari N aktualnya, kan kita, ini kan yang 9 ini kan secara, secara minimumnya ya. Jadi kayak tray minimum yang bisa kita pakai waktu kita memisahkan dua cairan itu, dua solution itu gitu kan. Nah, untuk perhitungannya kita pinginnya itu segini. Tapi untuk realnya kan nggak mungkin juga segini. Jadi kita bisa cari dengan seperti ini. Jadi 0,75 sama dengan N idealnya itu berapa yang dari perhitungan yang pakai reflux rasio biasa, bukan reflux rasio minimum. Nah, 0,75 ini dibagi sama 12. Jadi kita bisa dapat N aktualnya. Di sini N aktualnya dapat 16. Nah, di sini sudah paham ya yang di efisiensi ini? C. Mm-mm. Mau nanya, itu kan yang 12 tuh berarti belum masukin reboiler toh. Terus 9 terus masukin reboiler. Apa kok itu beda? Oh yang satu, mau tanya misal yang satu nggak dimasukin reboiler, berarti yang satu ya enggak? Atau Iya benar. sebaliknya? Iya benar. Oh. Iya harusnya sama. Terus reboilernya itu masuk atau enggak, Cece? Sebenarnya kalau masuk sama enggak itu harusnya tetap dimasukin. Soalnya kan yang di boiler kan tetap punya stage kan. Jadi Berarti overall-nya itu overall untuk semua stage, untuk semua tray-nya itu. Gitu. oke. Oh C, terus aku mau nanya. Itu yang C itu pakai rumus sama pakai D gambar tuh sama tuh? Ya, harusnya sama. Oh iya. Thank you, C. Oke. Oh iya guys, ini tinggal sisa 1 menit kurang. C, mau nanya. Jadi itu harusnya 9/13, tak? 9/13. Oke. Kita keluar dulu ya. Ini kurang dari 1 menit soalnya. Nanti kita masuk lagi ke Zoom ini lagi ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini. Halo C. Hmm? C, aku mau nanya, itu tadi sing nomor C itu kan ada YA. YA itu dapat dari mana ya? YA ini yang equilibrium sama XA-nya. Jadi dilihat dari grafik yang nah ini. Kalau misalnya 0,95 kan di sini. Nah, ini YA-nya berapa? Gitu. Oh ya, thank you C. Oke.
Ada yang mau tanya lagi sebelum kita masuk di boilernya? Mau tanya apa, Caroline? Oh, oke. Jadi temannya kalian ada yang tanya, itu kita tahu harus diubah ke fraksi molnya kapan ya? Nah, ini tuh sebenarnya lihat dari soalnya. Nah, sorry. Nah ini, di soal kan kita diketahuinya secara fraksi berat, gitu kan. Tapi kebanyakan untuk perhitungan itu biasanya ini adalah fraksi mol, gitu. Jadi, better kalau misalnya emang diketahuinya itu fraksi berat, ubah dulu ke fraksi molnya. Soalnya nanti di akhir, kan fraksi mol ini kan mempengaruhi data yang kita mau ambil nanti. Jadi kayak misal, nah data ini pun RM-nya itu pun juga bisa berubah kalau misalnya kita pakai fraksinya itu beda gitu. Kalau misalnya ini kita ubah ke fraksi mol, itu kan harganya pasti beda, bukan 0,5 lagi. Nah, jadi kita ubah dulu better supaya di perhitungan nanti kita nggak bingung-bingung, ini harus pakai kilo, pakai satuan berat atau pakai satuan mol gitu. Tapi emang kebanyakan perhitungan itu pakainya satuan mol gitu. Oh, terus ada yang lupa. Nah, di sini itu kan kita dapat data. Oh, tadi Caroline sudah jelas belum? Sudah, oke. Nah, aku lupa. Di sini fit-nya itu kan modelnya kayak gini ya. Jadi yang masuk itu nggak full liquid, nggak full vapor gitu kan. Nah, nanti untuk perhitungan kondensor dan kawan-kawan, ini harus dihitung. Kayak ZF-nya kita itu sebenarnya berapa gitu. Nanti, aku nggak tahu aku masukin rumus atau enggak. Harusnya. Nah, jadi nanti rumusnya itu seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau bikin di grafik, itu yang kita masukkan itu bukan 0,5 ini. Soalnya kan fit-nya kita ini kita nggak tahu dia posisinya itu di mana. Di vapor atau di liquid gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tulis di 0,5 ini, posisinya kan seperti ini. Jadi kita harus cari dulu ZF atau komposisi F yang sebenarnya ketika fit-nya itu mengandung 0,3 vapor sama 0,7 liquid itu di mana gitu. Nah, jadi kita harus hitung dulu Y sama X ini itu yang berkesetimbangan sama fit-nya. X-nya kan 0,5. Nah, Y-nya itu yang berkesetimbangan sama 0,5 itu.
atau nanti berapa, harusnya sekitar 0,6-an mungkin ya, 0,6. Terus dimasukin juga data key-nya. Key-nya kan yang ini. Nah, dari sini kita bisa tahu data set F-nya. Data set F ini yang seharusnya dimasukkan untuk cari posisi key line-nya. Nah, harusnya dia dimasukkan di sini. Ini tuh harusnya set F. Gitu. Jadi itu harus dihitung dulu. Gitu. Sampai sini udah jelas? Oke. Mm-mm. Itu bukan yang XF kayak kita hitung jadi persen molnya berapa gitu. XF-nya itu kita tetap hitung. Jadi ini tuh kita tetap ubah pakai fraksi mol yang kayak tadi. Yang kayak perhitungan 4.000 kali 0,5 bla 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 gitu. Itu jadi Tapi XF. itu jadi XF-nya. Tapi kalau untuk data set F-nya itu nanti kita harus hitung ini. Gitu. Itu Jadi kita buat harus perhitungkan yang fit sama vapor sama liquid di fit-nya itu. tadi apa sih? ZF Y kali Y minus tadi apa? Nah, kita tulis lagi ya. ZF. Ini sebenarnya penurunan rumus dari equation 11 4 19. Y kurangi Q Y min X. Ini tuh sebenarnya dari garis operasinya keyline. Oke. Sampai sini udah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti keyline-nya itu bukan dari titik XF ya, Cek? Iya. Karena key-nya nggak Soalnya tahu. key-nya campuran. Key-nya campuran. Ya, soalnya key-nya campuran. Fit-nya campuran gitu. Kalau campuran kan suhunya beda sama waktu dia cuman liquid atau cuman uap gitu. Berarti kita nggak bisa pakai cara yang B ini ya, Cek? Yang slope keyline. Slope keyline-nya tetap. Kan kita kalau slope keyline kan cuman butuh data key aja kan. Oh. Tapi Cuman kita tetap harus titik cari. ZF-nya. Yang waktu awal kita garis ini. Bentar. Sorry. Nah, ini. Nah, titik ininya yang beda. Bisa digeser mungkin ke sini. Tapi slope-nya tetap. Mungkin bisa di sini. Gitu. Jadi ininya yang berubah. Slope-nya tetap. Nanti misal ZN-nya itu, ZF-nya itu ada di 0,6 gitu ya. Misal dapatnya 0,6. Berarti ya 0,6 ini titiknya kan di sini. Nah, terus slope-nya berapa? Tadi kan 0,7 per minus 0,3. Jadi kan anggap aja di sini.
Jadi garisnya gini nanti. Gitu. Jadi hanya lokasi fitrenya nanti yang bakal beda. Sampai sini udah paham? Paham, C, thank you. Sip. Oke. Terus ada yang mau tanya lagi? Sudah ya? Sudah nggak ada yang tanya? Kita next ya. Ke Nah, ini ke reboiler sama kondensor gitu. Nah, pertama yang harus kita cari itu semua data-datanya dulu. Mau data CP-nya, mau data latent heat-nya, data suhunya itu juga harus dicari gitu. Nah, di sini ini masih persen berat ya. Ingat. Jadi suhu ini bisa beda. Tapi seharusnya yang di sini itu adalah persen mol. Nah, jadi pertama kita harus cari dulu titiknya di mana, XD, XF, sama XW-nya itu di mana. Nah, kita udah tahu kan, oh XD-nya 0,95, XF-nya 0,5, XW-nya 0,005. Kita cari di grafik suhu sama konsentrasi. Ternyata nggak tahu masukin. Bentar, aku cari dulu. Nah, ini. Sudah masuk ya grafiknya? Nah, jadi kita cari dulu suhunya di XD itu berapa. XD kan tadi 0,95. Berarti kan di sini. Sekitar di sini. Berarti suhu masuknya itu mungkin sekitar di sini. Nah, ini adalah TD. Nah, untuk TD ini kalian cari suhu waktu di vapor sama di liquid gitu. Karena nanti kan ada perhitungan H1. Ada perhitungan juga HD gitu. Nah, ini kan butuh suhu T-dew, yang ini kan butuh suhu T-bubble. Waktu T-bubble gitu. Jadi di sini kita cari waktu di vapor sama di liquid. Nah, ini kebetulan aja dapat datanya itu sama. Di sini dia jadi satu gitu. Jadi mau itu H1 atau HD itu nanti datanya tetap di TD ini gitu. Soalnya dia kebetulan kayak gini. Tapi kalau misalnya nanti datanya itu melebar gini, berarti ya harus cari di bagian sini, yang bagian liquidnya sama yang bagian vapornya di suhu itu. Sorry, di fraksi itu maksudnya. Nah, kita udah dapet data TD-nya, terus kita cari data T-fit-nya. T-fit kan tadi di 0,5 ya. 0,5 di sini. Nah, di sini T-fit-nya. Yang kita mau cari nanti kan adalah HF. Waktu dia di liquid. Jadi kita cuma butuh data di sini. Di bagian liquid aja. Ini berarti TF. Terus
XW-nya di sini. Kalau XW kan yang dibutuhkan cuman HW. Jadi di sini adalah yang liquidnya TW yang liquid. Nah, sudah dapat semua kan suhu-suhunya, TW, TF, TD sudah dapat semua. Nah, lanjut kita mau cari data yang lain. Oh iya, C. Sorry mau nanya, C. Grafik yang tadi sih, C. Tadi kan TF itu kata C pas liquid ya, C. Bukan itu komposisinya sing 0,3 vapor itu tadi. Soalnya kan entalpinya nanti kalian butuh cuman data liquid kan. Kan entalpinya tadi bentar guys. Nih, mana ya? Nah, ini. Buat di feed kan kita butuhnya yang bagian liquid. HF kecil kan. Jadi di sini kita pakai suhunya suhu liquid. Nah, untuk titiknya, sekali lagi tadi aku salah ya. Kalau misalnya titiknya itu tetap pakai perhitungan ZF tadi. Nah, di sini kan aku nggak ngitung, jadi aku nggak tahu nanti datanya berapa. Cuman, nah ini. Nah, misal nanti dapatnya liquidnya itu di sini. Campuran uap cair ZF-nya tuh di sini. Gitu ya. Nah, kita tetap pakai yang liquid. Soalnya untuk yang perhitungan entalpi itu, kita hitung entalpi liquidnya aja. Bukan yang vapor gitu. Sudah jelas? Iya, C. Jadi yang vapor itu enggak dihitung ya, C? Enggak. Kan sudah dijadiin satu sama yang di sini kan ibaratnya. Jadi feednya yang kita masukin di sini itu udah campuran uap cairnya. Oh iya, soalnya aku lihat kayak cara kerja orang lain gitu di internet, dia kayak nyari suhu saat ada vapornya juga gitu. Tapi ya gak apa-apa sih, diasumsikan gini gak apa-apa, harus sih. Harusnya nggak apa-apa sih, soalnya kan kayak feednya yang kita masukin di sini kan sudah campuran dari uap cair. Gitu, harusnya nanti sama aja. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya yang kita mau cari itu adalah CP-CP-nya ini. CP sama lambdanya ini. Nah, ini sebenarnya carinya cukup ribet, soalnya buku yang dibuat acuan itu memang agak ribet gitu. Di sini aku nggak masukin semua datanya, tapi modelnya dia nanti seperti ini. Nah. Nah, ini dia. Untuk latent heat-nya, kita cari latent heat itu latent heat vaporization, karena dia menguapkan. Nah, di sini. Jadi tinggal dimasukin aja. Nah, di sini ada dua tipe. Ada yang langsung kasih data. Ada yang langsung kasih data kayak gini. Langsung angka gini. Ada juga yang harus hitung pakai
Nah, ada juga yang harus hitung pakai C1 kayak perhitungan CP gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah satuannya lagi. Soalnya kadang satuannya di sini tuh pakai kalori gitu. Jarang pakai kilojoule, tapi ada juga yang pakai kilojoule. Jadi diperhatikan aja, dicari datanya itu yang mana. Misal kita mau cari tadi kan CCl4 sama CS2. Nah, di sini kita dapat data di sini kita dapat data CS ini. Nah, ini kan. Nah, untuk ngitungnya di sini sudah dikasih tahu kalau delta H-nya itu rumusnya ini. Kelihatan ya. Nah, ini datanya. Terus ini rumusnya. Di mana TR itu T per TC. TC itu T kritis. Critical temperature-nya. Jadi tinggal dimasukin aja. Suhu yang dimasukkan ini bisa suhu boiling point-nya, bisa langsung suhu reference-nya. Bedanya nanti kalau misalnya kalian pakai suhu boiling point, suhu boiling point-nya si CS2 kan di berapa tadi? CS2 kan di 46,24. TB-nya itu 46,24 Celcius. Atau kalian juga bisa di T referensinya. Bedanya nanti kalau misalnya kalian masukin di suhu referensinya, kita nggak usah cari lambda apa itu tadi? Kayak ini. Dan aku buka dulu. Bentar ya, aku cari dulu. Nah, ini. Kalau misalnya kalian masukin di T reference-nya, kita nggak usah cari ini lagi. Nah, tapi kalau misalnya kalian masukin di boiling point-nya, berarti kita butuh cari ini. Nah, sedangkan datanya kan yang kita dapat itu ada yang modelnya kayak CP gini, ada C1, C2, C3-nya, ada juga yang tadi langsung angka. Nah, langsung angka itu biasanya dia udah berdasarkan boiling point-nya gitu. Jadi kita kalau misalnya dapat angka langsung dari tabel buku seperti ini, biasanya kita harus cari data lambda ini. Gitu. Makanya di tempatku, sampai sini udah jelas ya? Yang bingung?
Nah, makanya di tempatku, aku harus cari lambda A-nya dulu. Soalnya lambda A yang aku dapat dari tabel tadi itu punyanya boiling point-nya senyawa. Gitu. Itu bukan di T-reference-nya kita. Sedangkan kita kalau cari kan harus di T-reference-nya. Sampai sini bingung nggak? C, kalau T reference-nya, maksudnya TD-nya itu ada 2, reference-nya yang mana? Kalau D-nya ada 2. Terserah sih, boleh pakai yang mana. Cuman nanti bedanya, nah kalau di sini kan, ini kan kebetulan sama. Nanti bedanya itu cuman di sini. Di perhitungan H1 sama HD-nya. Salah satunya ini nanti ada yang 0 kayak gini. Ini kan 0. Soalnya referensinya kan di distilatnya ya, di suhu distilatnya. Nah, kalau misalnya nanti ada 2 data, kalian mau masukkan yang liquid, yang vapor gitu misalnya. Berarti nanti di sini itu 0. Ini ada datanya. Soalnya kan beda kan biasanya suhunya. Nah, kalau misalnya yang kalian masukin yang suhu distilat liquid, berarti ya benar. Berarti yang ini pokoknya salah satu ini bergantungnya. Nanti tergantung mau masukin yang liquid atau masukin yang vapor, bedanya cuma di sini nanti. Ada datanya atau enggak gitu. Gitu. Soalnya reference kan sebenarnya terserah. Kalian bisa pakai di feed, bisa pakai punyanya bottom, bisa pakai punyanya distilat, bisa pakai boiling poinnya senyawa juga kayak yang di example di buku itu juga bisa. Hasilnya harusnya nanti sama aja. Oh ya, C, ini berarti ini tadi yang ZF itu X sama Y-nya fraksi molnya di feed. Ini untuk yang apa? Oh, XY rumus tadi. Iya, ZF itu tadi. Itu pakai yang di feed. Yang equilibrium gitu ya? Iya, betul. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Untuk CP-nya sebenarnya sama kayak perhitungan ini. Perhitungan lambdanya, dicari datanya, dilihat satuannya, terus dilihat juga itu senyawanya, senyawa murni. Enggak. Kalau CP nggak usah lihat murni atau enggaknya. Cuman di sini CPA-nya kita butuh data vapor juga. Jadi kita cari CPA liquid, CP senyawa A liquid, sama CP senyawa A vapornya. Soalnya kan kita butuh buat hitung H1 ini. Gitu. Nah, dari sini perhitungannya sebenarnya sama kayak sebelumnya. Cari dulu L-nya, cari V-nya, terus cari data entalpinya juga. Terus baru cari condenser duty-nya. Color kondensernya sama kan colornya reboiler. Itu. Kalau ini ribet cari datanya sih. Kalau nggak diketahui. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Sudah jelas atau kecepatan atau gimana? C, sorry, mau nanya lagi. Ini tuh aku nggak bisa bedain sih, C, kapan harus pak. Soalnya kan dari kemarin-kemarin kalau bikin keyline itu dari titik XF toh. Kita nggak ngitung ZF gitu. Bener ya? Atau selama ini salah? Selama ini iya kita nggak pernah hitung ZF kayak gitu. Iya, jadi aku bingung kapan harus ngitung ZF, kapan langsung dari XF aja gitu. Kalau langsung dari XF itu, kalau misalnya dia masuknya bukan uap cair, bukan campuran uap cair, itu bisa pakai XF-nya langsung. Tapi kalau misalnya campuran uap cair, berarti kan konsentrasi di feed-nya itu bisa beda ya. Makanya kita harus hitung ZF-nya dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya Q-nya itu sama dengan 1 atau sama dengan 0 tuh bisa pakai langsung itunya aja, XF-nya aja. Kalau subcolate liquid itu C yang Q-nya lebih dari 1 tuh ya apa? Kalau subcooled belum pernah ada soal sih kalau subcooled. Ini yang kayak example 1141 kan tuh subcooled liquid toh. Dia Q-nya lebih dari 1. Aku buka dulu ya. Dia subcooled. Coba nanti aku pastiin sama Bu Rita dulu aja ya. Nanti takutnya aku salah. Oke. Aku update di grup gitu aja ya nanti. Ya, boleh C. Oke. Thank you. Ada yang mau ditanyakan? Sudah nggak ada yang tanya ya? Tinggal 4 menit. Nah ini soalnya. Ini soalnya itu open steam, tapi tekanannya rendah. Jadi gimana kalau ini? Pakai superheated atau pakai saturated? Menurut kalian ini pakai superheated atau saturated? Kayaknya tekanan rendah, superheated ya sih, nggak tahu sih. Atau terbalik aku.
kebalik guys. Jadi kalau tekanannya itu tinggi, kalian pakai superheated. Kalau rendah baru bisa pakai saturated. Gitu. Oh, oke. Thank you, Jay. Mm-mm. Gak apa-apa, setidaknya salah sebelum UTS ya kan? Iya benar-benar. Daripada UTS-nya yang salah ya. Mm-mm. Betul. Rendah atau enggak itu batasnya berapa? Biasanya batasnya itu di sekitar angka 5 biasanya batasnya itu. 5 PSIG itu masih bisa dianggap rendah sebenarnya. Kalau 20 tadi kan kayak tinggi banget ya. Jadi di sini kita bisa pakai yang saturated steam nih. Oh, C, sorry, C. Ini buat rumus itu ya maksudnya, C? Mm-mm. Tapi ngambil datanya ya gak apa-apa toh dari sing saturated kayak yang tadi 20 kan tetap ngambil dari saturated bukan superheated kan. Kalau steam ini kita pakai datanya dari saturated steam semua. Soalnya kalau misalnya kita pakai superheated, kita nggak tahu suhu steamnya. Itu Iya harus sih, dicari benar. lagi. Thank you, Cik. Ada yang mau tanya lagi? Sisa 1,5 menit. Jadi ini bisa dikerjakan. Oh iya, Cik. Ada format namanya gak filenya, Cik? Atau apa? Nanti aku kasih di grup aja ya. Oh iya, sama emailnya sekalian. Biar gak salah. Betul. Oke, thank you. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, kita selesai buat hari ini. Semangat guys buat UTS minggu depan. Pasti bisa. Amin. Aku punya satu pertanyaan terakhir. 1 menit. Itu ibu itu biasanya pakai senyawa apa saja yang perlu di print? Soalnya Nah, ada itu sih. Masa mau nyari ke Google dulu? Oh enggak. Biasanya datanya misalnya itu di luar GEAN,